Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan dan selamat hari Minggu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sesuai apa yang akan kita sampaikan hari ini, dan hari ini juga kita pertama kali live streaming. Jadi ini bukan siaran tunda. Mohon maaf, persiapan kami agak terlambat karena banyak adjustment sana-sini, sehingga ya, tapi kayaknya pas ya. Saudara yang kasih Tuhan, tema hari ini atau judul hari ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus tentunya, dan tanda-tanda kesudahan dunia atau bahasa sederhananya yaitu kiamat ya. Tanda-tanda kesudahan dunia menurut Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waktu saya menyusun ini cukup panjang ya, jadi saya mungkin akan membuat beberapa seri, mungkin 2 atau 3, tetapi inilah seri pertama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya rasa saudara sudah sering dengar berita ini, ya maaf kalau saya berikan juga pelajaran ini, karena di masa-masa seperti ini, atau masa-masa krisis, masa-masa susah, masa-masa di mana orang terancam kehidupannya, firman Tuhan atau khotbah-khotbah seperti ini banyak sekali. Dan sekali lagi saya bukan mengikuti trennya, tetapi ingin memberitahu kepada saudara bahwa selama ini yang kita dengar tanda-tanda itu berbicara tanda eksternal. Artinya tanda yang di luar gereja. Tanda-tanda yang lebih banyak menjelaskan misalnya gempa bumi atau apa namanya, bencana alam. Ya, lalu macam-macam, kesulitan ekonomi ya. Selalu di masa krisis itu ayat-ayat ini diangkat. Karena orang berpikir atau orang Kristen pada umumnya mengerti bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus atau sebelum akhir daripada segala sesuatu, hal-hal seperti ini pasti ada. Nah, permasalahannya saudara yang kasih Tuhan, saya ingin kita jangan berkonsentrasi ke tanda-tanda eksternal. Saya ingin saudara hari ini berkonsentrasi kepada tanda-tanda internal. Apa itu internal? Tanda-tanda di orang Kristen sendiri, atau tanda-tanda di kekristenan, dalam hal ini gereja. Nah, mari kita lihat, ya, sebetulnya banyak sekali pelajaran akhir zaman ini, ada yang diambil dari perjanjian lama, Daniel di Hezkiel, ya, macam-macam saudara, lalu digabung dengan perjanjian baru, khususnya diambil dari Wahyu, lalu beberapa suratnya Rasul Paulus. Tetapi saya hari ini atau khususnya dalam menjelaskan akhir zaman ini atau tanda-tanda kedatangan Yesus dan kesudahan dunia ini, saya ambil dari apa yang Yesus sampaikan. Karena menurut saya lebih enak mendengarkan dari orang yang atau pribadi yang akan datang tentunya ya. Karena kalau saudara tidak percaya dia akan datang, ya saudara tidak perlu baca ini. Tidak perlu mendengarkan firman ini ya. Tetapi mari kita lihat. Di sana dikatakan judulnya di slide kedua, waktu runtuhnya bait suci, ya tentunya bait suci Yahudi ya, dan tanda-tanda kedatangannya kedua kali. Ya, itu ada di materinya, saudara lihat ya. Jadi di materi saya tuliskan di slide nomor 2, saya ambil dari Matius 24 ayat 3. Di Lukas juga ada, tapi saya baca Matius saja. Kata mereka, katakanlah kepada kami ini murid maksudnya, bila mana itu akan terjadi? Ya, di ayat 2 kalau saudara baca, nanti saudara bisa baca saja, ya, runtuhnya bait suci maksudnya. Kapan runtuhnya bait suci? Karena Yesus mengatakan hal itu sebelumnya, menubuatkan hal itu. Lalu pertanyaan kedua, dan apakah tanda kedatanganmu? Jelas sekali ya pertanyaan kedua. Apakah tanda kedatanganmu? Jadi kedatangan Yesus yang dia tanya tandanya. Lalu pertanyaan ketiga, dan tanda kesudahan dunia.
kalau saudara perhatikan, murid-murid bertanya 3 hal, bukan bertanya tentang runtuhnya bait suci saja. Karena banyak orang mengeneralisir apa yang Yesus katakan ini sudah terjadi. Iya, karena dianggap berbicara tentang runtuhnya bait suci di tahun 70. Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan baik-baik, baca dengan jelas, dengan murni, jangan dengan persepsi sendiri untuk tujuan tertentu. Nah, 3 pertanyaan ini dijawab bersamaan dalam firman-Nya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Yesus menjelaskan di Matius 24, bahkan sampai 25 dengan perumpamaan-perumpamaan. Yesus jawab secara bersamaan. Nah, ini penting pemahaman ini dulu. Sehingga tidak bisa beberapa nubuatan di dalam jawabannya dalam 2 pasal ini, 24, 25, ya, hanya dianggap berlaku untuk satu jawaban, yaitu tentang runtuhnya bait suci. Tidak. Sayang sekali. Ya, saya sudah percaya bait suci runtuh. Ya, saya tidak permasalahkan apakah itu dibangun lagi atau tidak, bukan urusan kami. Itu kan kepercayaan orang Yahudi. Tetapi sesuai dengan pertanyaan muridnya ini harus jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ini adalah bukan hanya keruntuhan bait suci, saudara kasih Tuhan, ya. Di sana dikatakan bahwa pertama atau kedua, apakah tanda kedatangan Yesus Kristus? Jadi tanda kedatangan Yesus yang ditanyakan, ya. Bukan hanya yang pertama saja. Lalu apakah tanda akhir dari dunia? Nah, kita akan konsentrasi ke dua pertanyaan terakhir, atau pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga, saudara yang kasih Tuhan, ya. Kita tidak bahas lagi pertanyaan satu yang ya sudah pasti kita semua tahu. Jadi buat apa diulang, ya? Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus, dengar baik, sedang menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangannya dan tanda-tanda kesudahan dunia. Ya, jadi bukan menjelaskan tentang bait suci saja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengenai bait suci ini, saudara bisa baca saja, ya. Ada semua. Nah, yang penting kita lihat di sini bahwa dalam membacanya, ya di sini kesulitannya, ya. Kita harus tahu sintaksnya atau susunan kata-katanya yang secara khusus menjelaskan 3 pertanyaan itu. Dan saya rasa kalau saudara membacanya teliti, jawaban Yesus di pertanyaan pertama itu mudah dibaca. Ya, di pertanyaan kedua, ketiga itu yang agak sulit. Karena sepertinya tumpang tindih. Tetapi, ya, saya ingatkan, Yesus menjelaskan ini bukan hanya untuk murid-muridnya. Saudara yang kasih Tuhan, kitab suci ini ditulis atau Injil ini ditulis buat semua orang, bahkan semua masa. Saya setuju perjanjian lama berbicara sejarah bangsa Israel dan sejarah bagaimana Tuhan membawa manusia untuk mengenal Yesus di perjanjian baru. Ya, tetapi mengenai hal ini, kalau saudara baca di ayatnya yang ke-14 di Matius 24 ini, ada satu tanda yang Yesus jelaskan di sana, bahwa kalau kita loncat ke belakang, ya itu karena ayat itu ada di belakang, Matius 24, ya di slide 27, Matius 24 ayat 14, dan kabar baik tentang bagaimana Tuhan memerintah. Maksudnya ini Injil Kerajaan Tuhan, ya. Karena ini terjemahan BIS. Saya ambil terjemahan ini karena buat saya tegas juga, ya. Dan kabar baik tentang bagaimana Tuhan memerintah akan diberitakan ke seluruh dunia, supaya semua orang mendengarnya. Sesudah itu barulah datang, bahasanya enak, kiamat. Nah, kalau ada yang bilang pernyataan Yesus ini hanya banyak muridnya, hanya kepada murid-muridnya, jelas Yesus tulis ini bukan hanya buat muridnya, buat orang-orang berikutnya, orang percaya berikutnya yang membaca kitab ini. Ya, karena tanda terakhir atau tanda yang Yesus jelaskan mengenai kedatangan ini, dia katakan bahwa kabar baik, ya, dalam terjemahan lain dibilang Injil, ya, kerajaan Tuhan akan memerintah atau diberitakan ke seluruh dunia.
supaya semua orang mendengarnya. Sesudah itu baru datang kesudahannya. Terjemahan LAI. Terjemahan BIS mengatakan, barulah datang kiamat. Jadi hari ini, keluarkan dari pikiran saudara, khususnya mereka yang berpikir bahwa apa yang Yesus katakan ini sudah berlaku. Tidak. Tidak semuanya. Tidak semuanya sudah terjadi. Pertanyaan pertama, ya sudah terjadi. Apakah Yesus sudah datang? Pertanyaan kedua, belum. Ada yang memaksakan bilang dia sudah datang di dalam roh. Itu urusan mereka. Tapi jelas, ya, malaikat mengatakan pada saat Yesus naik, dia yang naik, yang kamu lihat akan datang, akan turun kembali, akan datang kembali sebagaimana ia naik. Nah, jadi kembali lagi kepada firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Hari ini, saya ingin saudara menikmati firman Tuhan dan memahaminya sehingga dalam masa-masa krisis atau saat-saat seperti inilah, ya, karena saat seperti ini di masalah pandemik ini di mana orang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ini muncul semua. Tapi saya ingin kita melihat tanda-tanda yang Yesus tekankan, ya. Kenapa Yesus tekankan, saudara kasih Tuhan, ya? Mari kita lihat Matius 24 ayat 4 sampai 5. Saudara sudah terima materinya, dia ada di slide nomor 3. Ya. Jawab Yesus pertama apa? Waspadalah. Itu awal jawabannya. Artinya, ini bagian yang paling harus diwaspadai. Paling harus diperhatikan. Dalam menjawab apa? Dalam menjawab 3 pertanyaan itu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi kapan bait suci, tanda kapan bait suci akan diruntuhkan, tanda-tanda kedatangannya, ya, tanda-tanda kiamat, itu akan diawali dengan ini, kata Yesus. Jadi Yesus kepada mereka, waspadalah, saudara kasih Tuhan. Itu bukan bermasalah, menghadapi ya, penyesat-penyesat Injil ini. Ya, sehingga apa yang Yesus katakan langsung terjadi, bahkan terjadi setelah ia naik, bahkan terjadi sampai sekarang. Itu maksud saya. Saudara yang kasih Tuhan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yesus concern, wah saya tetap percaya Yesus. Iya, ya, tapi banyak orang percaya Yesus, ada plus-plusnya. Ada tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu, yang akhirnya Yesus tidak ada artinya. Kembali lagi, saya ulang, ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai apa? Namaku. Yang dipakai nama Tuhan. Ya, yang dipakai adalah nama Yesus. Ya, ya. Jadi saya bisa saja memakai Yesus. Contohnya saya bilang, Yesus berkata kepada saya. Dan inilah firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya, sebab dikatakan banyak orang akan datang memakai namaku atau menggunakan namaku dan berkata, akulah Mesias. Memang saudara tidak bertemu dengan orang yang berkata dirinya Mesias. Tetapi makna Mesias ini berarti orang yang diurapi. Iya kan? Orang yang diutus Tuhan. Nah, banyak sekarang orang yang mengatakan, saya diurapi Tuhan. Saya diutus Tuhan. Saya aja baru diurapi. Banyak orang. Jika dimaknai, hal ini terjadi, kasih Tuhan. Ya. Jadi, hal ini, jawaban ini bukan hanya untuk menjawab tanda atau waktu bait suci diruntuhkan. Berarti berlaku selanjutnya, ya. Coba kita lihat, ya, di ayatnya, kalau tadi ayatnya yang keempat, kelima, ya, dikatakan menyesatkan, ya, banyak orang. Artinya, ya, pada saat bukan hanya kedatangan bait suci, tapi tanda-tanda bahwa banyak orang akan datang menyesatkan pada saat kedatangannya, pada saat kehancuran bumi ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kembali lagi kepada firman Tuhan. Jadi hari ini, jangan langsung saudara selalu ditakutnya tanda-tanda, wah ini ada
bencana, ini ada kesulitan ekonomi, kelaparan. Sekarang lebih baik kita tanda yang paling penting. Kula Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi jelas. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa perhatikan pesan Yesus mengenai tanda-tanda kedatangan dan tanda-tanda kesudahan daripada dunia. Karena tanda-tanda yang penting yang harus saudara awasi dan saudara perhatikan supaya saudara tidak apa? Sesat. Yaitu hal-hal seperti ini. Oke, saudara kasih Tuhan. Ya, tanda-tanda sangat penting ya dan telah nyata ya ada yang diabaikan gereja, yaitu maraknya profesi pembuat nubuatan palsu rohani. Luar biasa. Ya. Di Matius 24, sebab Mesias palsu dan nabi palsu apa? Akan muncul. Jadi orang-orang yang diurapi, lalu nabi-nabi palsu, ya, mereka akan muncul, mereka akan mengadakan mujizat, ya, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, sehingga sekiranya mungkin adalah orang yang dipilih Tuhan di dalam Kristus. Saudara kasih Tuhan. Jadi bukan hanya mau menyesatkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mereka juga mau menyesatkan orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Bahwa tanda-tanda ini akan ada. Kapan? Sebelum kedatangan Tuhan Yesus atau menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Di Kisah Rasul, di mana pada saat gereja mula-mula, para rasul mulai melayani, mereka sudah menghadapi hal itu. Jadi jangan heran, saudara. Memang Alkitab tidak menulis semua. Sekali lagi saya selalu ingatkan bahwa Alkitab hanya menulis hal-hal yang penting agar orang percaya, agar orang mengenal Tuhan dengan benar. Ya, jadi kalau semua harus ditulis kejadian kayak koran, repot saudara. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 11 di slide berikutnya. Ya, banyak orang bergaya orang penting agar banyak pengikutnya dengan sihir rohani. Wah, Pak, bukan sihir. Di Alkitab itu dikatakan sihir atau magic. Ya, bernama Simon. Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 11. Seorang bernama Simon. Wah, bagus namanya ya, Simon Petrus. Bukan Simon Petrus ya, ini Simon. Sejak dahulu, jadi sudah lama profesinya ini, melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Rakyat Samaria, luar biasa. Ya, sudah tahu. Ya, berarti belum masuk ke Yerusalem. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang penting. Jadi kalau sudah temukan ya, olah-olah ia seorang yang sangat penting. Dengan apa ia berikan performance-nya sebagai orang penting apa? Sihir. Lebih baik kita lihat apa tuh namanya? Pesulap-pesulap jalanan. Karena mereka bukan berlaga orang penting, mereka cari uang, saudara. Yang begini, ujung-ujungnya juga cari uang. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, perhatikan, orang ini adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Bahasa lainnya, orang ini memiliki kuasa Tuhan. Atau kalau mengikuti sintaks dari tulisan ini, orang ini adalah kuasa Tuhan. Lebih keras lagi. Yang terkenal sebagai kuasa dan mereka mengikutinya. Lihat banyak pengikutnya kalau model-model begini, ya. Makanya nggak usah kecewa, ya, di GTM. Ya. Karena ia sudah lama, ia mentakjubkan mereka oleh apa? Perbuatan sihirnya. Kalau saja di pelayanan GTM saya buat sihir pasti rame, ya. Oke. Kita lanjut. Saya hanya menjelaskan apa yang terjadi dengan nubuatan Yesus. Praktek ini sudah lama, saudara yang kasih Tuhan ya. Karena apa? Banyak permintaan.
Rasul Petrus bilang begini, 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu, oh ternyata sudah dari dahulu. Dari zaman perjanjian lama, nabi palsu itu sudah banyak, saudara. Ya, tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu, pada saat Petrus itu, jadi dia refer ke perjanjian lama, ya, lalu dia balik lagi pada saat pelayanannya. Demikian pula di antara kamu akan apa? Ada guru-guru palsu. Nah, karena Yesus menjelaskan tadi, ingat ya, bahwa tanda-tanda itu akan berlaku, akan bisa dilihat sampai Injil diberitakan di seluruh dunia. Artinya waktunya sampai sekarang, saudara. Ya bukan? Oh, Pak, Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Puji Tuhan. Iya, dari mana kita tahu? Oh, Pak, semua sudah ada di internet. Iya, fasilitasnya ada, tapi apakah ada yang atau semua sudah melihat itu? Atau semua sudah memahami itu? Saudara yang kasih Tuhan, jangan cepat berasumsi. Saya percaya apa yang dikatakan Yesus ya kepada murid-muridnya di Matius 24 masih berlaku buat saudara dan saya, bahkan berikutnya kalau dia belum datang besok. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, dikatakan di sana sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu sampai sekarang. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan apa? Menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ya, terlihat keras sekali. Ya, mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan